Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi kepada anak-anak sekalian, utamanya kelas 7, yang pada saat ini kita memasuki ke sesi kedua masa ta'aruf siswa madrasah yang diselenggarakan Madrasah Tsanawiyah Ya'ti Tegalrejo, yakni tentang kemadrasahan, visi, misi, dan kurikulum. Mari kita ikuti baik-baik sehingga anak-anak sekalian bisa menerima gambaran apa yang akan Bapak sampaikan. Seperti pada umumnya bahwa lembaga pendidikan yang kita namakan sekolah atau madrasah mempunyai visi dan misi masing-masing. Sebelumnya mari kita ketahui bersama bahwa madrasah ini agak berbeda dengan sekolah yang lain. Perbedaannya perlu anak-anak ketahui bersama. Yang pertama, kalau sekolah ini kebanyakan jumlah jamnya yang bersangkut paut dengan agama ini agak sedikit. Namun demikian, madrasah mempunyai nilai yang tambah atau nilai plus di samping sekolah pada umumnya, karena pelajaran yang mengandung unsur keagamaan ini akan lebih banyak. Yang kedua, tentunya dalam praktek keseharian yang diselenggarakan di sekolah umumnya juga akan berbeda dengan yang ada di madrasah. Tentunya ini merupakan sekolah yang kita katakan sekolah plus, karena banyak pengetahuan agama yang perlu anak-anak ketahui dan harus dipahami. Bahwa madrasah tentunya punya satu ciri tertentu daripada di samping pelajaran yang umumnya. Ciri-ciri itu tentunya masing-masing madrasah berbeda dengan satu dan lainnya. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan baik-baik bahwa Madrasah Tsanawiyah Ya'ti Tegalrejo juga mempunyai visi dan misi yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Madrasah Tsanawiyah Ya'ti Tegalrejo punya visi terwujudnya siswa yang berkualitas, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Adapun visi daripada Madrasah Tsanawiyah Ya'ti Tegalrejo yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara maksimal
menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan kondusif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir siswa melalui pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif. Untuk selanjutnya yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Dalam hal ini, siswa diberi kesempatan mempunyai bakat dan minat apa, maka Madrasah Tsanawiyah akan memberikan satu fasilitator atau bisa sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat yang anak-anak miliki, yang pada akhirnya akan menjadi suatu nilai tambah bagi anak-anak untuk masa depan. Yang keempat, visi dari Madrasah Tsanawiyah adalah menginternalisasikan ajaran agama serta nilai-nilai Islami secara nyata. Dalam hal ini akan terwujud apa itu dengan nilai-nilai Islami secara nyata, yakni dengan pembiasaan yang diselenggarakan di Madrasah Tsanawiyah, antara lain pagi hari diwujudkan dengan membaca Al-Quran bersama-sama dan dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah di masing-masing kelas atau di musola. Selanjutnya di akhir pelajaran juga diwujudkan dengan sholat zuhur bersama. Dan juga masih ada acara, yakni setiap kali 1 semester atau 1 tahun adanya, yakni membaca Al-Quran bersama-sama seluruh siswa dengan adanya kegiatan tahqiman Al-Quran. Ini adalah sebagai wujud daripada nilai-nilai Islami yang nyata yang harus anak-anak biasakan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan dan mengembangkan lingkungan yang terpuji dan dapat menjadi suri tauladan bagi teman dan lingkungan masing-masing. Demikian itu semuanya visi daripada madrasah yang harus anak-anak pahami bersama. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa Madrasah Tsanawiyah Yakti Tegarjo mempunyai kurikulum yang berbeda dengan di SD maupun di MI. Beberapa perbedaan antara lain: yang pertama, durasi waktu. Kalau di SD atau MI, durasi waktu hanya 30 menit per satu pelajaran atau mata pelajaran. Namun kalau di Madrasah Tsanawiyah Yakti Tegarjo 40 menit tiap jam pelajaran. Selanjutnya, untuk materi-materi tertentu sebagai tambahan dan juga sebagai ciri kemadrasahan, tentunya kalau di MI sudah anak-anak bisa mengetahui. Namun demikian kalau di sekolah dasar
atau di SD belum kenal apa itu pelajaran Al-Quran hadis, pelajaran sejarah kebudayaan Islam, fikih, bahasa Arab, dan akidah akhlak. Inilah yang menjadi ciri khusus daripada madrasah. Tentunya untuk siswa yang berasal dari MI, ini suatu pengembangan yang lebih matang dari mata pelajaran sebelumnya di MI. Bagi siswa yang berasal dari SD, tentunya ini merupakan hal yang baru dan tentunya ini perlu anak-anak pahami baik-baik pelajaran yang baru tersebut. Tentunya dari masing-masing mapel atau mata pelajaran, kalau di SD dan di MI ini satu orang guru atau guru kelas, maka di madrasah sanawiyah ini berbeda. Masing-masing mapel akan diampu oleh satu orang guru. Inilah yang menjadi perbedaan juga yang ada di MI SD dengan yang ada di madrasah sanawiyah, utamanya di madrasah sanawiyah Tegalrejo. Untuk itu perlu anak-anak ketahui sebagai gambaran, kalian telah menjadi bagian dari siswa madrasah sanawiyah Yakti Tegalrejo, perlu mengetahui sedikit banyak siapa yang akan membimbing, mengarahkan, menjadikan kalian siswa yang pandai. Akan kami sebutkan satu di antaranya atau beberapa orang guru yang akan mendampingi kalian belajar, baik saat ini selama belajar di rumah dan apalagi nanti saat belajar di sekolah atau sudah kita bertatap muka di ruang kelas masing-masing. Yang pertama, kita berikan satu perkenalan, yakni Ibu Dr. Anda Yuni Asih Al-Baroroh nanti akan menyampaikan yakni pelajaran PKN. Yang berikutnya nanti akan diampu oleh Bapak Slamet, akan menyampaikan dan mengampu pelajaran matematika. Selanjutnya oleh Bapak Slamet Sarjani akan menyampaikan pelajaran olahraga dan kesehatan. Bapak Ahmad Nasir akan menyampaikan materi pelajaran bahasa daerah atau bahasa Jawa. Selanjutnya Bapak Humedi akan memberikan pelajaran yaitu SBK. Tidak kalah pentingnya di sini terkait dengan kita menjalankan sholat, yakni kita akan memperoleh pelajaran fikih yang akan diampu oleh beliau Ibu Atik. Selanjutnya Ibu Mun Arifah akan mengampu mata pelajaran SKI. Dan juga
Bapak Sutonjo juga akan menyampaikan pelajaran matematika. Berikutnya perlu diketahui mapel IPS akan diampu oleh beliau Ibu Fathayati, dan untuk Ibu Suharni juga akan menyampaikan pelajaran SBK. Sedangkan IPA akan disampaikan dan diampu oleh Ibu Siti Nur Hidayati. Kemudian untuk Ibu Maria Ulfa akan mengampu akidah akhlak. Selanjutnya Ibu Hani Mulyatun akan menyampaikan dan mengampu bahasa Inggris. Ciri bagi madrasah sanawiyah yakni adanya mata pelajaran aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah, atau yang disering ke NU-an akan disampaikan oleh Bapak Agus Harisuddin. Sedangkan untuk bahasa Indonesia akan disampaikan dan diampu oleh beliau Bapak Arif Subianto. Kemudian yang terakhir adalah bimbingan konseling atau BK. Ini akan diampu oleh Ibu Siti Rohayah. Tentunya ini yang terakhir, apa itu bimbingan konseling, ini masih belum anak-anak paham. Tentunya ini nanti akan lebih paham bila mana anak-anak sudah masuk di kelas dan akan menghadapi suatu hal yang baru yang akan menjadi pengetahuan baru juga bagi kalian pada saat sudah masuk di madrasah sanawiyah yakni Tegarjo. Dari semuanya itu perlu anak-anak ketahui, perlu anak-anak pahami apa tadi kemadrasahan, visi dan misi, perlu juga dipahami dan dijadikan sebagai hal yang baru untuk dimengerti. Demikian apa yang perlu kami sampaikan terkait dengan kemadrasahan, visi dan misi serta kurikulum yang ada pada sesi kedua Matsama MTS yakni Tegarjo tahun 2021-2022. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.